Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah hari ini sedang menyaksikan doa pagi. Mari hari ini kita mau sama-sama berikan hati kita yang terbaik, pikiran kita yang terbaik untuk datang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kebaikan-Mu besar Yesus. Oh Tuhan. Oh pengorbanan-Mu besar. Engkau mengasihi kami. Oh Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Oh Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau yang mengasihi kami Yesus. Sungguh indah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Terima kasih Yesus, karyamu begitu indah Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Syada karada 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 karamasodo, karada karada masada. Hiara nakama takamasada hayamata kaso. Terima kasih, oh kasih-Mu besar Tuhan, Kau terindah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa baik. Engkau begitu sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia ketika kami mungkin gak setia Tuhan. Engkau yang mengasihi kami apa adanya. Engkau yang menerima kami apa adanya. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu baik. Kalau hari ini kami mau Tuhan kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Ajari kami untuk bisa mengasihi Engkau seperti seorang sahabat Tuhan.
Terima kasih Yesus. Buka telinga dan mata rohani kami untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu, sebab hamba-Mu terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, pada hari ini saya akan membawakan tentang pengorbanan seorang sahabat. Firman Tuhan kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab," ayat 13 sampai 17 ya Bapak Ibu, maaf. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ya, dari firman Tuhan Bapak Ibu, ya, kita bisa mengerti apa itu sebenarnya makna sahabat. Makna sahabat sendiri Bapak Ibu, makna sahabat itu adalah ada hubungan yang timbal balik. Timbal balik. Jadi antara kedua orang ya yang bersahabat itu ada timbal balik satu sama lain. Memiliki keterikatan hati atau emosional satu sama lainnya. Dan tulus mendukung satu sama lainnya. Hadir dalam suka maupun duka serta menerima apa adanya. Itu baru bisa dikatakan sahabat Bapak Ibu. Nah, di dalam firman Tuhan Yohanes ini, ya, Yesus pun mengakui bahwa kasih terbesar adalah pengorbanan seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Nah, Yesus sendiri yang adalah sahabat kita, yang kita akui sebagai sahabat kita, Yesus sendiri sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Yaitu mengasihi kita dengan tanpa syarat, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Menanggung dosa seluruh dunia. Namun belum tentu setiap orang yang mendapatkan kasih karunia itu, walaupun kasih karunia itu diberikan dengan tanpa syarat, tapi belum tentu semua orang itu bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Karena belum tentu bisa memberikan timbal balik juga kepada Yesus itu sendiri. Tidak semua orang mengerti ini Bapak Ibu. Ya. Maka kalau makna sahabat itu adalah adanya hubungan timbal balik, maka lewat ayat ini kita kalau kita disebut sahabat Yesus, maka kita juga harus berbuat apa yang Yesus perintahkan kepada kita sebagai seorang sahabat. Nah, pertanyaannya apa yang Yesus perintahkan kepada kita sebagai seorang sahabat?
Yang pertama dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa melakukan apa yang diajarkan Yesus dalam firman Tuhan. Yang sebenarnya firman itu sendiri adalah berasal dari Bapa itu sendiri. Yesus mengajarkannya kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita harus melakukan apa yang diajarkan Yesus pada kita. Dan yang kedua apa perintah Yesus dalam kehidupan kita adalah pergi dan menghasilkan buah. Dan buah kita itu tetap. Ya. Buah ini dapat bisa berkata buah ini adalah buah pertobatan dalam kehidupan kita. Kita harus bertobat dari segenap tingkah laku kita yang buruk. Dosa-dosa kita yang buruk, kita tinggalkan semuanya itu. Dan hidup baru bersama dengan kasih karunia Kristus. Dan yang ketiga, apa yang Yesus perintahkan kepada kita, yaitu kasihlah seorang akan yang lain. Kita bisa mengasihi istri kita, bisa mengasihi anak kita, bisa mengasihi saudara-saudara kita, bisa mengasihi orang tua kita, bisa mengasihi teman-teman kita, bisa mengasihi atasan kita, tanpa syarat Bapak Ibu, tanpa membedakan apapun. Kita bisa mengasihi mereka. Nah, dan tentunya untuk melakukan ketiga perintah yang diperintahkan Yesus ini, kita juga perlu pasti akan berkorban Bapak Ibu. Berkorban untuk Yesus. Berkorbannya apa? Kita tahu bahwa memang tidak mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah melakukan kehendak Tuhan itu sendiri. Lebih daripada menuruti kedagingan kita atau hawa nafsu kita. Nah itu kita perlu berkorban Bapak Ibu. Rasanya nggak enak. Secara nyaman mungkin kita lebih suka kalau kita itu bekerja. Untuk kita maksudnya lebih suka kalau kehidupan kita itu ya berbohong. Kalau kehidupan kita itu istilahnya ya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Keinginan kita tuh untuk menikmati hasil apa yang sudah kita kerjakan tanpa berbagi kepada siapapun atau bahkan tidak kepada gereja. Secara kedagingan ini memang gak mudah Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya Tuhan memberkati kita begitu melimpah. Ya, belum tentu kita bisa memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Belum tentu rasanya kok eman-eman ya. Kedagingan ini gak mudah Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukannya dengan sukacita, kita mau mengiris kedagingan kita tidak mengikuti kedagingan kita tidak mengikuti hawa nafsu kita lebih memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kita sudah dianggap kita berkorban Bapak Ibu. Ya. Dan yang kedua, ya, berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk menghasilkan apa? Kita diminta untuk menghasilkan buah. Buah bagi Yesus. Buah ini yaitu buah pertobatan kita yang pertama. Dan bisa juga buah jiwa-jiwa Bapak Ibu yang seperti yang tadi saya katakan. Untuk bisa memuridkan orang lain. Menolong orang lain sedang mengalami kesulitan. Menolong orang lain yang mungkin sedang mengalami depresi. Yang putus harapan, kehilangan pengharapan. Mungkin menolong tetangga kita yang mereka sedang berantem satu sama lain. Ya, suami istri yang sedang berantem, tetangga kita satu sama lain. Mungkin kita bisa menolong mereka. Supaya apa? Mereka bisa memiliki hidup dalam kedamaian. Mereka hidup bisa saling mengasihi. Itu menjadi tugas kita Bapak Ibu. Dan itu memang tidak mudah. Kita perlu memberikan tenaga kita. Kita perlu memberikan waktu kita, pikiran kita. Bahkan
semuanya itu kita lakukan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan di gereja pun kita menyiapkan waktu yang terbaik. Bahkan bagi mereka yang melayani Tuhan, mereka harus datang 1 jam lebih awal untuk berlatih. Mereka harus menyiapkan hari sebelumnya untuk berlatih. Dan untuk datang lebih awal, untuk berdoa, untuk berlatih. Mereka melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Pasti tentunya gak mudah Bapak Ibu. Itu juga adalah korban yang kita berikan untuk Tuhan sebagai seorang sahabat. Dan yang ketiga, tentunya kita juga berkorban untuk mengasihi orang lain dengan tulus. Mengasihi orang lain dengan tulus itu tidak hanya bisa kita ucapkan dengan kata-kata Bapak Ibu. Mengasihi orang lain dengan tulus tentunya mungkin ada sesuatu yang bisa kita berikan. Apa yang sedang dibutuhkan oleh mungkin tetangga kita yang kekurangan. Apa yang sedang dibutuhkan mungkin sesama kita di dalam satu gereja mungkin tahu ada jemaat yang kekurangan. Kita memikirkan mereka enggak? Apa ya yang dibutuhkan mereka? Jadi mengasihi orang lain itu juga butuh tindakan nyata. Butuh mungkin uang kita, sebagian uang kita untuk kita sisihkan untuk mereka, membantu mereka. Bahkan mungkin untuk tenaga kita, pikiran kita untuk mengasihi orang lain. Dan mengasihi orang lain juga gak mudah Bapak Ibu kalau misalnya orang lain itu sendiri juga responnya negatif terhadap kita. Kita harus benar-benar bersabar, mengalah. Bisa gak mengalah satu sama lain? Terutama mungkin hubungan suami, istri. Ya, bisa mengasihi satu sama lain, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Bisa gak bisa saling mengasihi? Tentunya harus ada tindakan nyata untuk bisa saling mengasihi. Bukan hanya sekadar berkata-kata aku mengasihi engkau. Tapi tidak pernah memperhatikan, tidak pernah membelikan makanan. Bahkan mungkin tidak pernah memberikan kecupan kasih sayang setelah pernikahan. Bahkan yang sering kali saya dengar itu pernikahan yang semakin lama kasihnya semakin dingin. Nah ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita juga perlu berkorban setiap hari untuk bisa mengasihi keluarga kita, istri kita, anak kita, sesama kita. Itulah korban yang diinginkan Yesus untuk Tuhan ya sebagai seorang sahabat. Nah, yang menjadi perenungan kita hari ini adalah apakah saat ini Bapak Ibu kita renungkan sama-sama. Apakah saat ini kita sudah menjadi sahabat Yesus? Kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selidiki hidup kami Tuhan, hati kami. Apakah kehidupan hamba-Mu, kehidupan kami sudah menjadi sahabat Engkau Tuhan. Sudah mengerti apa yang Engkau pikirkan, apa yang menjadi perasaan-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi seorang sahabat. Di mana kehidupan kami juga mau memberikan timbal balik untuk Engkau Tuhan. Kami mau membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar. Bahkan pelayanan kami pun atau pengorbanan kami pun melayani Engkau belum cukup untuk mengganti semuanya itu Tuhan. Karena Engkau memberikan hal yang paling berharga adalah nyawa. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau memberikan seluruh hidup kami untuk Engkau. Untuk bisa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berkorban. Ajari kami Yesus. Terima kasih Tuhan.
Hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Berkati setiap hidup mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu atas hidup mereka. Kalau ada jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan dalam hidup mereka. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berkati setiap usaha pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati kehidupan kami, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua kehidupan tangan-Mu. Biarkan Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.